Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya adalah Sulaika. Saya CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Jungsemi 1, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam berarti pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global kemajuan zaman namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara memaparkan tentang pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan mengenai keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik juga dilatih untuk memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial dan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujud peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Taman yang dimana merupakan suatu tempat untuk bertumbuh tanaman beserta buahnya, serta petani yang rutin merawat serta menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, peran petani sangat penting untuk bisa memperbaiki dan memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Seorang petani tidak bisa menanam padi menjadi yang lainnya. Jika ia menanam padi, panennya pun pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberinya pupuk, memelihara tanamannya, dan menghilangkan hamanya. Sehingga padi akan lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak. Dalam hal ini, tugas pendidik relatif sama dengan seorang petani. Masih ingatkah semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Ya, yang pertama adalah ing ngarsa sing tulodo. Artinya, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua adalah ing madya mangun karso. Artinya, guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Sedangkan yang ketiga adalah tutwuri handayani. Artinya, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara berikan kemerdekaan dalam belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah, yang pertama, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menuntun berpikir kritis, menuntun mandiri, dan mengarahkan.
Implementasi yang ketiga adalah menuntun budi pekerti kepada murid dengan gerakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta pembiasaan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi di sekolah. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Tentunya, banyak sekali tantangan yang dihadapi, baik itu dari luar maupun dari dalam. Tantangan yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Sedangkan tantangan yang kedua adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Dari tantangan-tantangan tersebut, ada pun solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih bisa aktif di kelas. Solusi yang kedua adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang ketiga adalah guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Demikian pemaparan dari saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya. Dan yang terakhir, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid.